Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini biasanya kajian tafsir Jalalain. Kebetulan ini ada teman santri dari Pondok Pesantren Al Isti'anah Pelangitan Pati. Siapa namanya, Kang? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sini kami masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ustadz Zuhri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur. Saya berasal dari Pondok Pesantren Al Isti'anah Pelangitan Pati. Asli? Aslinya saya dari Purwodadi, Grobogan. Lengkapnya? Desanya Desa Ngarap-Ngarap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan. Purwodadi. Nggih. Paling timur. Purwodadi ya kotane. Nggih. Sing dadi ya nyatane. Ya gimana Kang? Nggih. Ikut-ikut sini ya, bagus. Meramaikan channel YouTube kita Angkro Islami yang ada di Juwana, yang berpusat di Juwana. Gimana? Sebelumnya saya kan kehidupannya di pesantren, Pak Ustadz. Ya. Lah ini saya terdapat banyak sekali persoalan atau soal-soal yang belum saya ketahui jawabannya. Ya pastinya berkaitan dengan kehidupan santri. Berkaitan kehidupan santri ya. Nggih. Ya, sebelumnya sebentar, saya sendiri kan basicnya dari pondok pesantren juga. Emang santri itu termasuk komplek. Artinya komplek itu luar biasa lah. Santri itu luar biasa. Santri itu luar biasa. Kalau dulu itu saya punya sejarah nyantri itu, pertama dulu itu Jansen Ruwet. Jansen Ruwet. Jajan ngising turun liwat. Kalau dulu santri liwat ya, kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang ada tukang masak sendiri ya. Kalau saya mondok dulu seperti itu. Pokoknya seperti itu dulu, kerasan baru ngaji. Mondok itu penting kerasan dulu terus ngaji. Oke, lanjut gimana? Gak usah lebar-lebar. Langsung ada persoalan apa ini? Langsung yang pertama yaitu biasanya kan santri itu asal-asalan, Ustadz. Dalam arti asal-asalan apa itu? Misalnya saat sholat, lalu dia itu memakai pakaian atau sarung temannya. Dalam arti gosok. Lah itu tanpa izin ya? Tanpa izin. Wes pokoknya pakai, kelihatannya ada kamar sana pakai bagus, sikat. Ya gitu. Lah itu bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya itu sah atau harus mengulangi lagi atau bagaimana, Pak Ustaz? Itu kalau diambil dari sudut pandang fikih ya. Nanti kalau tasawuf mungkin ya lain lagi. Dalam arti kalau orang tasawuf itu kan merasa tidak sah kalau yang dimakan saja haram itu sholatnya bisa nggak terima 40 hari atau bagaimana, atau pakaiannya itu kalau nggak halal itu merasa sholatnya nggak sah. Ini yang kaitannya sholat katakanlah baju ya. Iya. Baju yang jelas itu bukan miliknya. Entah karena dia itu cari bajunya itu kotor semua, itu bingung. Wah, kelamaan ini ketinggalan jamaah, baju temannya diambil dipakai untuk sholat. Kalau hukum fikih itu ya sholat tetap sah. Ya. Karena tidak ada syarat sahnya sholat itu harus baju bersih ya, artinya tohir, artinya bersuci ya. Tohir tersuci dari najis itu sudah jelas gitu. Tapi kalau kemudian ketika orang sholat membawa barang haram seperti mungkin jam tangan curian, cincin curian, bahkan baju gosopan, kalau di santri gosop gitu. Kebanyakan kalau santri gosop. Nah ini perlu diketahui untuk warga banyak ya, terutama masyarakat awam itu, antara mencuri dan gosop. Kalau mencuri itu memang diambil untuk dimiliki. Kalau gosop itu biasanya ya hanya makai. Kebanyakan tetap dikembalikan di tempatnya lagi. Itu gosop. Tapi dua-duanya sama-sama haram. Ya tentu kalau ditimbang dosa kecil dan besarnya ya tentu besar yang mencuri. Salatnya tetap sah.
baju yang dipakai karena baju yang dipakai gosok dari temannya, itu sholatnya tetap sah. Tapi ya dosa karena memakai yang tidak miliknya atau mengambil yang tidak miliknya. Memakailah, nah gosok itu memakai, bukan ngambil. Dalam arti ngambil untuk dimiliki itu tidak. Tapi menggosok itu memakai orang lain tanpa seizin yang punya, itu tetap berdosa. Sholatnya tetap sah. Oke. Terus biasanya kan di pesantren itu ada tampungan air yang atau tampungan air ya, yang besar itu. Iya, iya. Nah itu kan ya pastinya di dalamnya ada banyak sekali macam lumut, lalu atau hewan-hewan yang lainnya. Benda-benda yang bercampur sama air lah, macam-macam ya. Iya. Iya. Lah itu dia airnya, status airnya itu bagaimana Pak Ustadz? Kira-kira boleh nggak digunakan untuk berwudu atau untuk mandi, mencuci pakaian dan sebagainya? Iya. Itu alhamdulillah ya, kalau zaman sekarang itu tentang air itu, baik itu penempatan bahkan pengadaan air di pondok-pondok pesantren itu sekarang sudah relatif bagus dibanding dengan zaman mondok saya dulu itu. Air itu sangat kesusahan ya, apalagi dulu pondok saya di Talawahomojo, Ngawen, Blora itu mengandalkan sungai. Sementara kalau sungai itu kalau kemarau itu tinggal sedikit, repot semua. Kembali pada pertanyaan atau permasalahannya, sekarang itu kalau pondok pesantren jelas punya tampungan-tampungan besar air di atas atau dimanapun lah punya tampungan, atau mungkin juga di kolah biasa itu besar-besar itu ada ya. Kemudian persoalannya di situ pasti, baik itu campur tangan dari tangan mengambil atau mungkin barang-barang jatuh ataupun apalah, itu karena airnya itu banyak, pasti ada sesuatu yang mencampuri di situ. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan air banyak, itu fikih itu sebetulnya sangat mudah. Karena apa? Kalau kaitannya air banyak itu yang disoroti adalah berubah. Dan mati gini, semua yang ngaji fikih itu pasti kenal dengan istilah al-ma'u al-mutlaqu. Ya? Air mutlak. Air mutlak itu definisinya, kalau sumber berarti dia murni alami keluar dari tanah, mengeluarkan dari sumber. Sungai ya sungai itu namanya berarti air sungai. Kemudian air hujan ya air hujan, air salju, air laut itu namanya air mutlak. Lah, air itu harus punya kemutlakan. Dalam arti kemutlakan tidak boleh terkontaminasi oleh hal yang lain, faktor eksternal. Di antaranya tadi adalah masalah tampungan yang ada di pondok pesantren. Itu kalau yang mencampuri itu barang najis, itu kaidahnya ketika air sebanyak itu tidak berubah, maka la asaro, artinya tidak berpengaruh. Mungkin kotoran tikus atau kotoran tokek atau kotoran burung jatuh di tampungan besar itu tadi. Asal tidak berubah warnanya, baunya, sama rasa ya. Warna, bau, rasa itu tidak berubah, maka tidak apa-apa. Ketika barang-barang najis itu saking banyaknya sehingga air tampungan itu berubah, mungkin warnanya jelas berubah, biasanya itu begini kok malah jadi kecoklatan, katakan jelas berubah kan itu kan. Itu tentu hijau itu tentu najis. Itu yang nyampuri kalau persoalannya barang najis. Yang kedua, yang mencampuri itu barang suci. Seperti mungkin kejatuhan entah itu kerikil-kerikil, pasir-pasir yang ikut nyampur, atau mungkin istilah fikih itu ganggeng itu ya semacam lumut ya, lumut lah. Bisa itu dikategorikan faktor internal. Faktor internalnya kolah mungkin warna dinding kolah tetap ketika ada air itu pasti terpengaruh dari dindingnya, mungkin menjadikan bagaimana dan bagaimana. Asal itu tidak merupakan perubahan yang ekstrim, dalam arti cuman ada lumut-lumut, berarti ada sedikit-sedikit gini-gini, itu no problem. Karena ya apalagi yang mencampur itu suci. Kecuali walaupun yang mencampur itu suci, tapi perubahannya itu ekstrim. Seperti mungkin
habis kejatuhan apa namanya sabun ya. Sabun Sabun biasa. itu sabun yang Sabun mandi. sabun mandi. Nah, itu kalau dibiarkan nanti kan pasti wangi. Iya, warnanya juga berubah. Warnanya juga berubah, wangi. Lah itu tentu saja tetap airnya suci karena yang mencampuri suci. Iya. Tapi tidak boleh dipakai bersuci. Suci. Berarti dipakai wudhu tidak bisa, dipakai cuci pakaian najis tidak bisa. Kalau pakaiannya kotor nggak najis nggak masalah di situ. Tapi kalau najis kan nggak bisa suci. Iya. Itu kalau yang mencampuri suci, Tidak tapi merubah rubah warna, rasa dan bau. dan baunya. Itu tadi kalau al-ma'u fi mamarihi wa makorihi itu di Fathul Qorib itu jelas kalau pada ngaji Fathul Qorib itu ya. Air yang berada di dalam apa namanya itu kondisi aslinya atau apa namanya habitatnya. Air yang berada di habitatnya seperti mungkin sungai atau mungkin goaan atau itu belumbang bahkan termasuk tadi kolah atau tampungan air itu kalau dengan keadaannya dia sendiri tidak ada apa-apa loh ya. Iya. Kok dia itu ngalami perubahan fi mamarihi wa makorihi tempat lewatnya atau tempat diamnya itulah asaro, tidak pengaruh. Walaupun mungkin baunya agak-agak kecing gitu. Tapi kan tidak tahu, tidak dipastikan, tidak tahu pasti kalau itu kecampuran najis atau kecampuran apa-apa, enggak tahu. Memang kondisi internal air itu sendiri. Itu enggak apa-apa. Itu jelas itu di Fathul Qorib itu dijelaskan jelas itu kalau masalah-masalah itu. Ya, jadi kalau santri ya tetap aman-aman saja, rata-rata itu tampungannya itu besar sekali ya, jebakan itu enggak cuma 2 kolah, mungkin berpuluh-puluh kolah istilahnya. Istilah bahasa fikih itu berpuluh-puluh kolah itu tidak akan menjadikan najis atau tidak akan menjadikan ghair mutahhir yang tidak bisa mensucikan. Karena seumpama berubah pun berubahnya juga enggak ekstrim, enggak drastis, paling berubah sedikit, itu pun perubahan itu dengan kondisi karakternya air itu. Yaitu tempat tinggalnya dia fi makorihi tempat nggone netep tempat tinggalnya dia berarti dia tidak terkontaminasi oleh faktor lain. Kalau kejatuhan tai burung terus kan jelas faktornya. Nah, itu kalau berubah jelas itu najis. Tapi kalau dalam keadaan diam, jadi istilah al-ma'rokidi ya, air yang diam dan airnya banyak, dia dengan sendirinya dengan karakternya itu dia agak baut mungkin warnanya agak-agak rubah ya enggak masalah. Kecuali mungkin kalau perubahan warna itu totalitas ya. Akhirnya dia sampai menjadi tidak dikatakan air. Katakan apa? Comberan atau apa? Got, peceren ya, dikatakan seperti. Berarti kan sudah hilang air mutlaknya. Ya berarti sudah enggak boleh dipakai bersuci. Jadi al-ma'u al-mutlaku itu hilang dengan adanya perubahan yang total. Warnanya sudah hitam kelam, baunya nggak enak sekali. Tapi tidak perubahan itu tidak karena najis, karena mungkin saking lamanya atau mungkin apa ya, ya pokoknya sing nyampuri ora perkara najis. Itu pun ya tetap nggak boleh karena apa? Istilah al-ma'ul mutlak itu hilang. Itlaq qasmil ma'i istilah bahasa Fathul Qoribnya itu di situ ya. Kemutlakan nama banyu itu hilang. Itu ya tentu saja mungkin suci tapi tidak boleh dipakai bersuci. Oke? Ada lagi? Yang ketiga mungkin ini ya masalah puasa Pak Ustadz. Puasa. Di saat puasa itu kan misalnya kita disuntik atau pakai obat mata insto, itu kan sama saja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Lah itu bagaimana hukum puasanya itu bagaimana, menjadi batal atau tetap sah Ustaz? Itu berarti kita mengkaji pada apa yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah masuknya sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang yang menjurus kepada pencernaan atau lambung. Itu jelas itu. Fikih, orang ngaji fikih semua paham itu.
Ya nak wong awam ya pokoknya mangan ngombe itu, makan minum itu membatalkan Puasa. batal puasa, terus kumpul istri membatalkan puasa, terus kalau hibah itu paling pahalanya yang gugur, puasanya tetap sah tapi pahalanya gugur. Ini kaitannya tadi diceritakan atau punya kronologi masalah suntik atau obat tetes mata. Ya kita kembali pada gini ya. Idkhaluma fil jaufi istilah gitu ya. Iya. Kata-kata memasukkan sesuatu dengan sengaja tentunya. Kalau nggak sengaja ya enggak. Orang makan nggak sengaja nggak masalah. Iya. Puasa pertama biasa jam 9 sarapan. Biasanya tukang syuting itu biasanya jam 9 sarapan. Puasa-puasa dia lupa. Habis nasi lauk, habis sahur masih nyisa, kirain orang nggak puasa, makan enak. Habis kenyang, istrinya tahu. Loh kamu kok tadi kelihatannya mas sarapan. Iya. Wah puasa ya. Ya tentunya kalau lupa seperti itu ya nggak masalah. Udah kenyang, minum kenyang, nggak masalah. Bersyukur. Tapi ini kaitannya dengan suntik ya. Iya. Nah, terserah kalau saya terserah oleh mengartikan. Yang jelas kaidahnya dalam fikih adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang. Yang mana lubang itu menjurus pada pencernaan atau lambung. Itu mulai dari mulut, hidung, termasuk juga telinga, mata, terus telinga, terus alat debuang itu ya, alat debuang itu kalau kemasukan sampai masuk itu kalau sengaja itu batal puasa. Lah kalau mengobati mata ya tentu saja kan sengaja mengobati. Suntik juga sengaja mengobati. Kalau suntik itu kalau saya memaknai sih nggak masuk pada jauf ya. Karena dia yang disuntikkan juga bukan lewat dari lubang. Tapi yang saya soroti itu malah tetes mata. Karena saya sendiri ngalami, dalam arti bukan puasa ya. Kalau ada mata nggak enak, ketika kita tetesi mata, itu rasanya sampai tenggorokan pahitnya. Itu berarti kan ada sesuatu yang masuk sampai pencernaan atau lambung. Nah, itu jelas puasa. Jelas batal puasanya. Kalau tetes mata. Kalau suntik itu saya melihat bahkan sampai keputusan MUI bahkan itu. Itu ada yang bolehkan, tidak apa-apa karena bagaimanapun juga redaksi atau syarat jadi batalnya atau sesuatu yang membatalkan puasa itu bahasanya itu ada jauh lubang yang menuju pada lambung. Lah suntik itu kan nggak sampai lambung. Itu alasannya. Maka suntik ada yang membolehkan, artinya tidak membatalkan puasa. Maka ini pernah tetangga itu tanya juga, karena dia itu ya butuh suntik karena sakit. Ya udahlah suntik saja. Saya gitu kan. Berarti nggak apa-apa ya kalau suntik. Kalau suntik, kalau saya ikut pendapat yang nggak apa-apa. Oke. Iya. Tapi kalau tetes mata, tentu diperinci lagi. Orang netesin mata, ternyata tidak sampai nggak terasa sampai tenggorokan, ya nggak batal. Berarti kan nggak ada yang masuk pada lubang. Tapi kebanyakan kalau tetes mata itu diobatkan ditetesin ke mata itu rata-rata tetap tenggorokannya terasa pahit. Rata-rata loh. Ya kalau seperti itu ya batal. Karena ada sesuatu yang masuk pada jauh atau lubang. Batal. Dan seperti juga kan wudu kalau matmadoh atau kekemu ya, kalau wudu itu kan dimasukkan, tapi karena tidak dikategorikan jauh ke lambung, lubang lambung ya nggak batal. Istinsak, nyesap banyu irung. Asal jangan banget-banget ya. Kalau banget gini ya nanti bisa masuk tenggorokan ya batal kalau sengaja seperti itu. Kiranya begitu. Terus Allah jelas. Lalu ini tentang seputar sholat. Sholat itu kan ada yang jahar dan ada yang sir atau bacaannya. Iya, bacaan Al-Fatihahnya itu. Bacaan dalam sholat itu ada yang harus dipelankan, ada yang bahasanya nggak harus ya, dianjurkan ya. Dianjurkan pelan, dianjurkan keras. Jahar dan sir, betul. Gimana persoalannya? Lalu misalnya kalau sholat asar atau duhur itu bacaan Al-Fatihahnya itu dikeraskan. Lah itu apakah boleh atau nggak boleh Pak Ustaz? Sejauh yang saya tahu, nanti boleh dikaji lagi di pondok-pondok. Perlu kajian-kajian. Banyak-banyaklah berdiskusi ya, baik dengan teman sendiri maupun ustadz-ustadz kalian. Yang saya tahu, jahar itu termasuk hukumnya sunnah. Iya kan? Iya. Sunnah.
Berarti kalau tidak dilakukan hukumnya makro. Makro. Ya kebalikan mandub kan makro. Iya. Kemudian kalau yang disunahkan jahar itu maghrib, isya, subuh. Kemudian yang disunahkan siri, Duhur sama asar. Duhur atau asar kok ternyata orang baca keras, kalau saya berdapat sholatnya tetap sah. Karena jahar itu, jaharnya di sholat duhur asar itu tidak membatalkan sholat. Tidak ada redaksi atau tata cara batalnya sholat itu membaca keras. Tidak ada. Mentoknya ya makruh karena dia tidak melakukan sunnah. Kan kebalikan sunnah. Sunnahnya kan dibaca pelan, duhur asar. Ya kan? Berarti nak dibaca keras, berarti dia membalikkan sunnah menjadi makruh. Sama kalau maghrib, isya, subuh, kalau kamu baca pelan sah enggak sholatnya? Sah. Sunnahnya dibaca. Sunnahnya dibaca keras. Sama. Zuhur asar sunnahnya dibaca pelan. Dibaca keras. Makro. Ya. Sholatnya tetap sah, tapi makro. Oke, cukup ya? Iya, cukup. Ya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.